Halo teman-teman mediocre. Kali ini aku pengen membahas mengenai sebuah buku, yaitu Matinya Kepakaran dari Tom Nichols. Tom Nichols itu memaparkan bahwa pakar itu membantu orang-orang mengambil keputusan. Bahkan pakar juga membantu dalam mengoreksi sebuah tindakan menguasa. Bahkan kalau untuk kita sendiri, pakar itu dibutuhkan untuk mengarahkan dan memberikan knowledge terhadap sebuah hal gitu kan. Namun dalam buku tersebut Tom Nichols juga memaparkan bahwasanya sejak adanya platform digital atau kita sebut sebagai sosial media, maka berakhirnya era kepakaran. Kenapa bisa terjadi? Karena dalam sosial media siapapun bisa menjadi apapun yang pengen ditunjukkan. Siapapun bisa menjadi pakar, termasuk saya. Walaupun bisa dibilang sebagai pakar palsu. Nah, akibatnya terkadang yang muncul bukanlah pakar-pakar yang sesungguhnya, hanyalah orang yang berani eksis di depan kamera dan berani untuk mengomentari berbagai macam hal atau memberikan edukasi. Akibatnya bisa jadi yang muncul itu bukan pakar-pakar yang sebenarnya, melainkan pakar-pakar palsu. Nah, lantas di mana pakar-pakar itu sekarang? Apakah memang kita sekarang berada di era matinya kepakaran? Bersama aku Dudi, mari kita bahas. Pakar dibutuhkan untuk menjadi tolak ukur standar sebuah penilaian serta menjadi standar kapabilitas seseorang yang telah terukur. Pakar juga dibutuhkan untuk sebagai sumber pengetahuan dalam bidang tertentu, dan pakar juga dibutuhkan untuk sebagai acuan pengkoreksian atau kritik terhadap kekeliruan yang bisa kita jamin bahwa itu layak untuk kita dengarkan. Sebenarnya pakar itu tetap eksis, namun tidak diminati oleh para netizen. Nah, coba kita lihat dan kita bandingkan berapa banyak pakar yang membuat sebuah konten tertentu yang mampu untuk menginfluen dibandingkan dengan para konten kreator yang amatir yang lebih diminati oleh netizen. Mereka sebenarnya para pakar-pakar yang asli tetap berupaya untuk eksis, namun tidak begitu diminati dan mungkin bisa dibilang kalah menarik dengan para influencer saat ini. Nah, yang perlu kita highlight adalah kalah menariknya. Sebenarnya dalam membuat sebuah konten kita tuh perlu yang namanya upaya untuk persuasi gitu kan, upaya untuk mengajak dan upaya untuk memengaruhi. Seringkali kita melihat para pakar, para ahli tidak cukup mampu untuk memberikan sebuah transfer knowledge yang persuasi, bahkan tidak memberikan sebuah upaya untuk merekreasi atau menghibur kepada para netizennya atau para audiennya. Nah, kemampuan persuasi ini sebenarnya ada pada pengemasan konten atau bagaimana upaya para pakar itu menyampaikan sebuah pesan. Nah, dalam era digital kita tidak bisa melepas dari aspek yang namanya teknik marketing. Bagaimana kita menyusun, bagaimana kita mengemas, bagaimana kita mempublikasikan. Termasuk konten ini, kalau konten ini sepi karena mungkin aku pribadi nggak paham bagaimana cara untuk mempublikasikan atau bagaimana cara untuk memasarkan konten ini. Sehingga jangan harap para pakar yang tidak memiliki kemampuan tersebut dapat menjangkau lebih luas atau membuat impact yang besar di jagat maya. Dalam kelas public speaking yang sering aku buat, aku seringkali menekan pada aspek persuasif dan juga retorika. Berharap ya para pakar dapat mengevaluasi bagaimana mereka mampu untuk membuat sebuah konten yang menarik dalam pengemasannya. Nah, mungkin hal yang sangat sepele yang sering kali kita lupakan adalah tujuan dari bagaimana kita memberikan informasi kepada halayak. Sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah informatif, yang kedua mengajak, memengaruhi atau persuasif, sedangkan yang ketiga menghibur atau rekreatif. 3 hal ini menjadi tolak ukur utama bagaimana kita mampu untuk menjangkau lebih banyak audien atau menjangkau pendengar untuk minat mengkonsumsi konten yang kita buat. Nah, selain dari 3 tujuan itu yang harus kita pahami, kita juga tidak lepas dari aspek yang bernama retorika. Kita mengetahui bahwa Aristoteles pernah merumuskan 3 hal, yaitu ethos, pathos, logos. Terkadang 3 hal ini seringkali luput untuk dipertimbangkan. Kita akan bedah satu persatu, mulai dari logos dulu. Bagaimana upaya kita untuk mentransfer knowledge dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang mungkin masuk akal
dan audien juga bisa menangkap. Seringkali para pakar tidak simplifikasikan bahasanya, jelimet, berbelit-belit, bahkan membuat orang yang dengar nggak mudeng gitu, nggak paham. Itu yang koreksi yang pertama. Yang kedua, ada aspek yang namanya itu patos. Bagaimana kita bisa menjangkau, relatable kepada para audien, bagaimana kita bisa menyapa audien sehingga tidak ada jarak antara komunikator dan komunikan gitu kan. Nah, terus yang ketiga, yang paling penting adalah etos atau kredibilitas yang dibangun atau karakter yang dibangun, karakter yang disampaikan. Bagaimana para pakar ini mampu tidak untuk membuat amaze para audiennya, para komunikannya, dan percaya bahwa orang yang berbicara di depan kamera ini adalah orang yang layak untuk didengarkan gitu. Nah, terkadang lupa tuh para pakar untuk menyajikan kredibilitas dirinya. Dan dari ketiga itu, kalian bisa mengemasnya menjadi sebuah formula untuk memengaruhi audien, untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Satu lagi yang mungkin jadi poin terpenting dalam pembuatan konten, yaitu adalah aspek kairos atau momentum. Kalau dalam konten itu kita memahami apa itu tren. Para pakar terkadang seringkali abai terhadap tren atau fenomena yang relate kepada para audien, sehingga tidak ada riset terhadap tren, terus bagaimana membangun niche yang bagus dan lain sebagainya. Dari beberapa hal yang aku sampaikan ini, semoga bisa menjadi insight yang baru untuk para teman-teman yang mungkin memiliki kredibilitas di bidang tertentu agar tetap eksis, sehingga para pakar-pakar palsu bisa tergeserkan dengan pakar-pakar yang asli. Karena bungkamnya pakar-pakar akan membutakan sebuah peradaban. Bersama aku Dudi, terima kasih banyak.